bohong atas nama aku, berarti kan kalau orang ngaku cucu Nabi atau menisbatkan orang kepada Nabi padahal bukan, berarti kan bohong atas nama Rasulullah. Siapa yang bohong atas nama aku, kata Rasulullah SAW, itu nggak seperti bohong atas nama yang lainnya. Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai sepurone, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana yaitu Hanif Al-Athos ini ngaku-ngaku sebagai zuriat Rasulullah SAW. Padahal ya teman-teman, apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Hanif Al-Athos ini adalah kebohongan mereka itu sendiri, yang dimana mereka itu dulunya kan ya suka mengklaim dirinya adalah Ahlul Bait Rasulullah. Seperti para habaib itu adalah cucu-cucu Nabi, para habaib itu adalah Ahlul Bait. Nah sekarang ini setelah kisruh nasab, polemik nasab, Hanif Al-Athos ini mengancam orang-orang yang membatalkan nasab Habib Ba'lawi, yang dimana mereka itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Padahal ya teman-teman, tidak ada buktinya. Rasulullah itu dari Bani Hashim teman-teman ya, orang Quraisy, suku Quraisy. Lah ini Hanif Al-Athos DNA-nya saja dari India Kaukasus, plat G. Jadi orang Arab bukan, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Khusus nasab Nabi, kata Nabi SAW, inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ahad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku, berarti kan kalau orang ngaku cucu Nabi atau menisbatkan orang kepada Nabi padahal bukan, berarti kan bohong atas nama Rasulullah. Siapa yang bohong atas nama aku, kata Rasulullah SAW, itu nggak seperti bohong atas nama yang lainnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Taruhannya neraka. Konsekuensinya lebih besar. Konsekuensinya neraka. Bicara ngaku-ngaku tentang Rasulullah SAW ini. Ngaku-ngaku bukan keturunan Nabi, padahal ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Begitu juga ulama, orang yang bukan keturunan Nabi dibilang keturunan Nabi. Min babil aula. Nah teman-teman, semestinya apa yang dikatakan oleh Hanif Al-Athos ini ya untuk dirinya sendiri ataupun untuk para Habib Ba'lawi, yang dimana mereka itu mengaku-ngaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Padahal ya teman-teman, ini saya sering sampaikan, nasabnya mereka itu semua dari klan Ba'lawi itu nasabnya hanya mentok kepada Ubaidillah. Tapi mereka itu mengaku-ngaku bahwasanya Ubaidillah ini anak daripada Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa ini ya asli keturunan Rasulullah, asli Sayyid. Dan Ubaidillah juga ketika diteliti oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu adalah tokoh fiktif. Jadi orangnya nggak ada tapi diada-adakan. Wah, gimana kan teman-teman ya? Ini kacau. Jadi seharusnya ya para mukibin ini harus sadar. Harus sadar. Karena apa? Karena orang yang mereka cintai itu nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Seperti yang saya katakan tadi ya, orang Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi SAW. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo, tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
tokoh pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas, kesana kemari minta nggak tokoh blas, kadang misuh juga nggak tokoh blas, baca mukotimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya di mana. Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamim ba'dahu kholaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi rungono, iki penting, minhu sadatun bid'a urif, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri, dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi namanya bukan sayyid dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu dah cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Husain, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hasyim dia juga Bani Hasyim, begitu. Nabi Bani Hasyim dia Madura, yang nggak bisa lah mas. Nabi Bani Hasyim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hasyim dia Aden, Nabi Bani Hasyim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hasyim dia Qahton, Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Wong beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau, lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas, sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Marzuki Mustamar mengenai Khabib-Khabib Ba'alawi, yang dimana Khabib-Khabib Ba'alawi ini mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya teman-teman ya, mereka itu nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah, tapi kok mereka itu ingin diakui sebagai cucu Nabi. Ini apa enggak guyonan ya teman-teman ya? Orang Arab bukan, apalagi itu Rasulullah, apa enggak guyonan juga teman-teman? Nah teman-teman ya, saya juga heran ya, kok masih saja ya seperti Habib-Habib Ba'alawi ini masih diikuti oleh kaum muslimin Nusantara. Ya sebagian sih ya masih menjadi mukibin, yang masih mengikuti pengajiannya.
Padahal ya teman-teman ya, kalau mereka itu tidak mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, tidak mengapa, kita nggak masalah ya. Tapi mereka itu DNA-nya DNA Yahudi Ashkenazi, mereka malah mengaku-ngaku yaitu DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ya. DNA Rasulullah kan J1, sedangkan mereka adalah G. Tapi mereka nggak mengakui teman-teman bahwasanya Yahudi Ashkenazi. Kalau mereka itu mengaku sebagai Yahudi Ashkenazi plat G, terserah. Yang jadi masalah mereka itu Yahudi Ashkenazi tapi ngaku-ngaku J1 Rasulullah SAW ya DNA-nya. Kan nggak nyambung gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini Kiai Marzuki Mustamar juga dulunya ya itu percaya dengan Habib-Habib Alawi adalah zuriat Nabi dulunya. Tapi setelah adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA, Kiai Marzuki Mustamar ini berbalik arah. Kiai Marzuki Mustamar ini berbalik arah dan mendukung yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani karena berdasarkan ilmiah teman-teman ya. Bukan langsung kita ini disuruh untuk husnudon ataupun disuruh untuk mengakui bahwasanya Habib Alawi adalah zuriat Nabi, enggak seperti itu. Karena apa teman-teman? Karena sudah terbukti bahwasanya mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita harus berhati-hati, jangan mudah tertipu dengan apa yang mereka ucapkan seperti Hanif Al-Atos tadi ya, yang dimana mengatakan bahwasanya di zaman sekarang ini ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi bukan gitu ya. Padahal itu malah ngomongin mereka itu sendiri, golongan dari Habib-Habib Alawi itu pantas ditujukan untuk mereka. Tapi ini malah seakan-akan mereka itu merasa terzolimi. Kan aneh teman-teman ya. Merasa nasabnya itu dibatalkan lah. Padahal yang membatalkan nasab Ba'lawi itu berdasarkan kitab nasab. Ada buktinya berdasarkan ilmiah. Bukan omong-omong tanpa bukti. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.